Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul A Bittersweet Life yang rilis di tahun 2005. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Saat itu ada seorang pegawai hotel sedang ingin melaporkan sebuah masalah yang terjadi di lantai bawah ke manajer hotel. Mendapat laporan tersebut, si manajer lalu bergegas turun ke lokasi. Namun sebelum masuk ruangan, ia menyempatkan diri dulu memanggil salah satu anggotanya untuk menemani dia nanti dalam menangani kekacauan yang terjadi sekarang ini. Tiba di lokasi, ia memberi kesempatan ke orang itu untuk pergi meninggalkan lokasi dalam hitungan 1-3. Karena orang itu tak meninggalkan lokasi dalam batas waktu tersebut, terpaksa si manajer dan anggotanya langsung memberi pelajaran ke mereka. Setelah kejadian, si manajer lalu keluar ruangan dengan santai, seperti tak terjadi apa-apa sebelumnya. 옵션이 끝났습니다. 3실 동안 모두 자리에서 일어서서 Nama si manajer dan anggotanya itu adalah Sunwo dan Mingi. Beberapa saat kemudian, Sunwo dipanggil oleh bosnya untuk menemani dia makan malam, sekalian si bos ingin memberinya sebuah tugas penting. Nama si bos adalah Mr. Kang. Tak lama mereka berbicara, tiba-tiba masuk seorang anggota bos juga. Anggota itu dengan basa-basinya terus memakan beberapa hidangan yang ada di atas meja. Melihat kelakuan anggotanya itu, Mr. Kang lalu menyuruh dia untuk menunggu di luar saja. 전에 동남아 쪽 연예 기획사하고 거래를 떴다는 얘기가 돌고 있어요. 있어. 들어가서 대기해. Oh iya, anggota tadi itu bernama Munsuk. Setelah Munsuk baru saja keluar, akhirnya si bos menceritakan terlebih dahulu tentang masalah dia sebenarnya. Yang dimana dia menyukai seorang wanita muda, namun akhir-akhir ini dirinya sedikit cemburu dan curiga terhadap tingkah laku wanita tersebut. Berhubung Mr. Kang akan berangkat ke luar negeri, merasa demikian, ia lalu menyuruh Sunwo untuk mengawasi setiap pergerakan si wanita itu selama 3 hari. Apabila ia melihat sesuatu yang aneh, maka Sunwo diminta untuk menghubungi nomor baru miliknya, atau bisa juga langsung menyelesaikannya alias membunuh wanita tersebut. 나한테 전화를 거든지 네가 알아서 처치를 해. 그 남자가 생긴 것 같아. 젊은 놈이 하나 붙은 거지. Mendapat perintah seperti itu dari si bos, Sunwo besoknya langsung datang ke rumah wanita tersebut untuk memperkenalkan diri. Wanita itu bernama Hiso. Setelah ia mengantarkan sesuatu, Hiso lalu menyuruhnya pulang saja. Merasa memiliki tanggung jawab penuh untuk terus mengawasi Hiso, Sunwo menunggu di luar dan akan mengikutinya kemanapun dia pergi. 사장님께서 이거 직접 전해드려야 합니다. 차는 됐는데 그냥 가셔도 되거든요. Malamnya Munsuk menelpon untuk bertemu. Ternyata ia ingin memberitahu bahwa ada salah satu pemimpinnya yang kurang senang dengan kinerja dia dan sangat ingin bertemu langsung dengan Sunwo. Namun saat teleponan, Sunwo menutup begitu saja telepon tersebut, yang akhirnya membuat pemimpin itu marah dan kesal sampai-sampai melampiaskan kemarahan dia ke para anak buahnya yang ada di ruangan. 직접 와서 하시고 전화 끊읍시다. Nama pemimpin itu adalah Ketua Baik. Keesokan harinya, Sunwo tiba-tiba terbangun akibat mendapat telepon dari Hiso yang ingin memintanya untuk menemani dia pergi ke tempat les musik. Di situ ia menyempatkan diri juga menyaksikan permainan musik Hiso dan kawan-kawan. Tak lama kemudian, Sunwo kembali ke hotel dan bertemu dengan Munsuk yang sedang bersama dengan Ketua Baik. Namun Munsuk begitu marah ketika melihat Sunwo yang berkelakuan tak peduli seperti itu. 야, 한잔해. 야, 니들 뭐야? 내려와. Saat jam pulang les musik Hiso, Sunwo lalu bergegas kembali ke sana untuk menjemputnya.
Akan tetapi, baru saja dia hendak menghampiri, ia langsung membalik arah ketika melihat ada teman lelaki Hiso juga yang menjemput. Setelah memastikan Hiso telah pulang di rumahnya dengan selamat, Sunwo langsung pergi meninggalkan lokasi. Menyadari ada yang aneh, ia lalu kembali ke rumah Hiso untuk mengecek. Dan benar saja, karena ternyata Hiso melakukan sesuatu yang sangat dilarang oleh bos dari Sunwo. Melihat itu, ia tanpa basa-basi langsung menghajar lelaki yang bersama Hiso. Namun bersamaan dengan kejadian tersebut, Sunwo tak menelpon si bos, malah dia memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Hiso agar tak melakukan kesalahan yang sama. 전부 지워버려. 기억뿐 아니라 습관에서도 지워내. Sehabis kejadian tadi, Sunwo pulang mengendarai mobil dengan suasana hati yang sangat kacau. Di waktu yang sama, ada dua orang remaja yang mencari gara-gara dengannya di jalan. Bahkan mobilnya sempat diludahi oleh salah satu remaja tersebut. Mulai kesal, Sunwo pun mengejar lalu menghajar mereka. Lihatlah betapa emosinya dia ketika sedang menghajar para remaja itu ya guys ya. Setibanya di basement, Sunwo menyadari akan kehadiran seseorang di sekitarnya. Ia lalu segera mengambil alat pemukul yang ada di dalam bagasi mobil, kemudian berteriak menyuruh orang yang bersembunyi itu agar keluar dari persembunyiannya. Tak lama berselang, orang itu benar-benar keluar dan mendekati Sunwo untuk berbicara. Ternyata dia adalah orang suruhan dari ketua baik yang menyuruhnya untuk mendatangi Sunwo dan memberinya peringatan untuk meminta maaf kepada dia. Namun Sunwo menolak mentah-mentah peringatan tersebut, bahkan ia menyuruh orang itu pergi menggunakan kata-kata kasarnya. 가라. 잘못했음. Masih merasa pusing di kepalanya akibat beberapa kejadian di hari ini, Sunwo keluar rumah untuk membeli minuman. Namun betapa terkejutnya dia ketika baru tiba di rumah dan beristirahat sebentar, tiba-tiba ada 3 orang tak dikenal masuk dalam rumahnya, kemudian mengejar Sunwo hingga babak belur. Ternyata orang yang menyuruh mereka menghajar Sunwo itu adalah orang yang tadi mendatanginya di basement ya guys ya. Setelah dihajar hingga babak belur, ia dihampiri oleh Mr. Kang beserta anggota lainnya, termasuk Munsuk juga. Di situ Mr. Kang berkata ke dia bahwa dirinya sangat kecewa dengan Sunwo karena tak melaporkan tentang kejadian yang sebenarnya mengenai Hiso. Ia lalu meminta Sunwo menjelaskan kepadanya alasan mengapa dia tak memberitahu tentang masalah tersebut. Kurang puas dengan penjelasan Sunwo, Mr. Kang akhirnya menyuruh Munsuk beserta anggota dia untuk menghabisi nyawa Sunwo. 우리 그만 볼래? Mendapat perintah itu, Munsuk yang memang dari dulu membenci Sunwo dengan senang hati melaksanakan perintah yang diberikan kepadanya. Lihatlah betapa sadisnya Munsuk ketika hendak menyiksa dan membunuh kawan seperjuangannya itu. Di akhir penyiksaannya, Sunwo dikubur hidup-hidup oleh Munsuk. Tapi untung dengan usaha yang sangat gigih, ia masih bisa berhasil keluar dari dalam tanah, yang membuat Munsuk cukup kagum kepadanya. Berhasil keluar dari tanah tadi, ia pun diberi hadiah oleh Munsuk. Hadiah itu berupa dirinya akan diberi 15 menit untuk menelpon si bos agar diberi pengampunan. Sementara di waktu yang sama, anak buah Munsuk juga sedang menggali kubur yang lebih dalam. Akan tetapi, setelah 15 menit berlalu,
Sunwoo malah melepas baterai HP yang diberikan kepadanya tadi, kemudian menggunakan itu untuk melukai Moonsuk. Lihat beberapa aksi hebat Sunwoo saat mencoba kabur dari para anggota lainnya. Berhasil kabur, Sunwoo berencana untuk membalaskan dendam terhadap semua orang yang telah menyiksanya, terkhusus kepada Mr. Kang. Namun sebelum melakukan semua itu, ia membeli beberapa senjata terlebih dahulu. Akan tetapi, saat bertemu dengan si penjual senjata tersebut, terjadi sedikit salah paham yang akhirnya membuat mereka di sana harus saling tembak untuk menyelamatkan diri masing-masing. Mendapat senjata yang dia inginkan sebelumnya, Sunwoo akhirnya memulai rencana dia untuk membalaskan dendam. Ia lalu mendatangi satu persatu orang bawahan Mr. Kang, yaitu Ketua Baik, Moonsuk, beserta semua anggota lainnya. Saat bertemu Mr. Kang, sebelum menembaknya, Sunwoo sempat bertanya ke dia terlebih dahulu tentang mengapa Mr. Kang melakukan hal sejauh ini kepadanya. Padahal selama ini dirinya sangat patuh dan tunduk terhadap Mr. Kang. Kurang puas dengan jawaban yang diberikan, Sunwoo akhirnya menembak Mr. Kang hingga tewas. 또한 당신 밑에서 개처럼 말해봐요. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul A Bittersweet Life. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum ya guys ya. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.